Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi pada pelajaran yang kedua. Pelajaran di kedua ini Bapak akan mengajarkan tentang ketika bumi berhenti berputar. Ketika bumi berhenti berputar. Nah, di sini untuk anak-anak kelas 6 SD. Sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anakku sekalian, pada ketika bumi berhenti berputar terbagi menjadi 4 bagian, yaitu makna hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, hikmah mempercayai hari akhir. Bapak akan menjelaskan satu persatu tentang bagaimana tentang memahami makna hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan hikmah mempercayai hari akhir. Yang pertama ialah makna hari akhir. Disebut makna di sini anak-anakku, makna ini adalah arti. Ya. Arti hari akhir. Maksud arti hari akhir di sini, kita benar-benar mengetahui bahwasanya hari itu telah berakhir. Ya. Tatkala kita mengetahui hari itu telah berakhir, maka akan terjadilah hari akhir. Dan yang kedua ialah macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir ini terbagi menjadi 2, yaitu ada yang namanya hari akhir sugro dan kubro. Nah, di sini kalian harus bisa pahami. Hari akhir sugro di sini disebutkan kiamat kecil. Kiamat kecil. Kenapa dinamakan kiamat kecil? Karena di dalam kiamat kecil itu banyak terjadi peristiwa-peristiwa di muka bumi ini. Contoh seperti longsor, gempa bumi, banyak kejadian-kejadian yang lainnya yang kita tidak ketahui itu terjadi di muka bumi ini. Bahkan sampai-sampai yang terjadi laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki, itu juga termasuk kiamat. Karena kenapa? Itu sudah melawan kodratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di kiamat kecil ini kita banyak mengambil pelajaran bahwasanya kita harus benar-benar mencintai alam semesta ini. Jangan sembarangan kita membuang sampah. Harus hidup bersih supaya tidak kena banjir bandang. Maka sampah-sampah itu harus dibuang pada tempatnya. Dan kita harus bisa menjaga pepohonan, merawat pepohonan dalam penghijauan di sekitar kita ini. Insya Allah kita terhindar dari mara bahaya jika kita bisa benar-benar merawatnya, apa-apa yang ada dalam sekitar kita. Nah, yang kedua ialah kiamat kubro.
Kiamat kubro ini kiamat besar, ya, besar, kiamat besar. Kiamat besar di sini dikatakan seluruh alam akan hancur semuanya. Seluruh makhluk akan mati semuanya. Nah, ini dikatakan kiamat besar. Nah, kiamat besar ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Allah tidak memberikan kapan itu akan terjadi kiamat besar. Oleh karena itu, karena kita tidak mengetahuinya, kita harus benar-benar berhati-hati dalam melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga harus berhati-hati kita dalam apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini sebagai acuan kita, Allah untuk hambanya supaya benar-benar di muka bumi ini perbuatan yang kita lakukan bisa menjadi dipertanggungjawabkan di akhirat kelak nanti. Anak-anak Bapak yang berbahagia, di dalam kiamat di sini macam-macam kiamat, hari akhir. Makanya yang disebut kiamat itu dinamakan hari akhir. Nah, di sini terbagi dua. Bapak ulang sekali lagi, ada sugro dan ada kubro. Sugro itu yang terdapat musibah-musibah yang banyak orang-orang yang alami di muka bumi ini yang kita tidak ketahui. Dan juga kubro adalah kiamat yang dimana seluruh alam semesta ini diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis semuanya dalam kiamat kubro itu. Yang ketiga ialah tanda-tanda hari akhir. Nah, tanda-tanda hari akhir itu banyak sekali ada di kiamat sugro, ya. Tanda-tanda hari akhir itu terdapat banyak di kiamat sugro. Adapun tanda-tandanya ialah yang tadi Bapak sebutkan, banyaknya terjadi longsor, banyaknya terjadi banjir bandang, banyaknya terjadi kecelakaan yang kita tidak duga, banyaknya para ulama-ulama yang sudah mendahului kita semua. Dan juga itu tanda-tanda hari akhir, hari kiamat itu yang tadi Bapak sebutkan, banyaknya orang yang menentang agama-agama Allah. Bahkan kodrat-kodrat Allah sudah berani menentang. Yang tadinya dia wanita menjadi laki, yang tadinya laki menjadi wanita. Ya bagaimana itu, jadi setengah-setengah itu semuanya. Itu tanda-tanda hari akhir akan terjadi. Oleh karena itu, kita semua harus benar-benar berwaspada untuk kehidupan ini. Karena Allah selalu melihat apapun kebaikan dan keburukan kita sekecil apapun itu. Yang keempat ialah hikmah dari mempercayai hari akhir. Nah, hikmah dari mempercayai hari akhir ialah dari keseluruhan yang kita bahas semua di sini, ya. Hikmahnya ialah kita harus benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Maksudnya, Bapak sudah pernah menjelaskan sebelum-sebelumnya, ialah takwa adalah sebenar-benarnya menjalani perintahnya Allah dan sebenar-benarnya menjauhi segala larangannya. Kita akan semakin semangat dalam menjalani kehidupan, dan juga kita tidak mudah putus asa dengan hikmahnya ini semuanya di hari akhir. Dan juga kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Doalah, minta kepadaku, maka aku akan ijabah. Jangan buru-buru pengen dicepat ijabah oleh Allah, pengen dikabulkan oleh Allah. Kitanya harus benar-benar mendahului apa yang Allah perintah dulu.
Udah waktunya sholat, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. So, siap-siap. Ala waktiha. Tepat pada waktunya. Tatkala Allah memanggil pada jam-jam tertentu di 5 waktu untuk sholat, kita dahulukan. Jangan kita mau minta, pengen didahuluin apa yang kita minta. Sedangkan Allah meminta kita untuk sholat pada tepat waktunya, kita masih banyak membelakanginya. Oleh karena itu, supaya doa kita benar-benar cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anakku, maka kita harus dahulukan perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita terlebih dahulu. Mudah-mudahan pelajaran singkat kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, dan Allah mudahkan semua segala urusan kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.